Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian pada hari ini dengan judul yang saya beri, No More Shame. Apa itu no more shame? No more shame artinya adalah tidak ada lagi rasa malu. Seringkali kita merasa nggak layak banget datang ke Tuhan. Karena apa? Karena dosa yang pernah kita lakukan atau dosa yang sudah kita lakukan. Merasa malu sama diri sendiri, merasa nggak berguna, dan lain sebagainya. Boleh saya ajak saudara-saudara untuk membaca Alkitab di Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ayat ini menjelaskan di mana bahwa wajah Tuhan rusak karena dia disisa untuk membayar dosa kita. Kita yang telah berdosa dan selayaknya menerima konsekuensinya telah menjadi aman. Tuhan telah mengambil kerusakan kita sehingga wajahnya bukan terlihat seperti manusia lagi. Wow, amazing. Inilah pertukaran yang amat luar biasa indah untuk kita. Di saat kita berbuat dosa, melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu salah, kita pasti akan semakin berubah. Kita menjadi seseorang yang gak sesuai dengan bagaimana kita telah diciptakan. Kita menjadi rusak. Dan kalau kita terus memilih untuk berdosa, kita akan terus merasa bersalah. Lalu lama-kelamaan, rasa bersalah itu akan berubah menjadi rasa malu. Kita menjadi malu atas diri kita sendiri. Nah, rasa malu itu adalah bisikan si iblis. Rasa malu itu caranya iblis untuk mengatakan kalau kita bukanlah seseorang yang Tuhan katakan tentang kita. Disinilah kita harus ingat akan apa yang Tuhan udah lakukan untuk kita. Dia telah mati untuk membebaskan kita dari dosa. Sehingga kita bisa bebas dan mulai menjalani hidup dengan benar. Kita bisa mengikuti jalan Tuhan dengan mengatakan tidak kepada dosa. Jangan biarkan rasa malu itu menahan kita dari menjalani hidup yang benar, bebas, dan penuh sukacita. Tuhan itu udah benar-benar bayar harga yang mahal untuk menjauhkan kita dari rasa malu. Saudara pernah ingat cerita Tuhan dengan perempuan Samaria? Saudara bisa baca di rumah dengan pasal Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Di ayat tersebut kita bisa melihat ada seorang wanita Samaria yang memiliki 5 suami. Bahkan pada saat itu dia sedang tinggal dengan seorang pria yang bukan suaminya. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa wanita ini hidup dengan rasa malu. Di zaman itu, waktu yang biasa untuk menimba air adalah di pagi hari atau di sore hari, di saat matahari tidak terlalu terik. Tetapi wanita ini menimba air di siang hari karena dia mau pergi di waktu yang paling sepi. Bisa dibilang dia malu akan hidupnya sendiri sampai dia tidak mau bertemu dengan orang lain. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, bercakap dengan Tuhan, yang awalnya dia hidup dengan rasa malu akan masa lalunya, justru dia bersaksi tentang interaksinya dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan tahu tentang masa lalunya itu. Sampai banyak orang Samaria menjadi percaya kepada Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 39 dijelaskan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Inilah yang Tuhan mau untuk kita. Untuk kita bisa melepaskan rasa malu yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa hidup dengan penuh sukacita dan melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita. Dia mau saudara happy, bahagia, penuh sukacita. Saya juga masih belajar, kalau kita sedang membangun hubungan sama Tuhan, kita harus berhenti bermain-main dengan dosa. Ingat, iblis akan terus mencoba mengingatkan saudara akan semua dosa yang pernah saudara lakukan. Jadi, pastikan saudara juga mengingatkan si iblis tentang Tuhan kita yang jauh lebih besar. Dia mencintai saudara
dan mau saudara menikmati hidup saudara setiap saat bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa supaya kita dapat terlepas dari segala rasa bersalah dan rasa malu itu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan Tuhan menjadi merema atas hidup kami. Kami tidak merasa malu Tuhan atas dosa yang pernah kami lakukan Tuhan. Kami tidak terintimidasi dengan cara iblis Tuhan untuk kami tidak layak datang kepadamu Tuhan. Kami ingin terus Tuhan bersama dengan Kau Tuhan, meminta ampun kepadamu Tuhan atas apa yang pernah kami lakukan, dosa yang pernah kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.